Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Syamsiah dengan NPM 20008260129 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bahwa tubuh kita ini dialiri oleh listrik? Ternyata, manusia memang memiliki aliran listrik di tubuhnya. Di dalam tubuh kita, terjadi yang namanya aktivitas kelistrikan. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron, seperti baterai, listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl-, sedangkan penyebab ion muatan positif adalah Ca2+ dan Na+. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya, seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan dalam mengantarkan impuls atau rangsangan. Sel saraf adalah sel yang peka rangsang. Bagaimana sistem saraf bekerja? Didasarkan oleh penghantaran impuls di sel saraf. Bagaimana proses terbangkitnya impuls? Peristiwa kelistrikan di sel saraf, depolarisasi dan potensial aksi atau impuls. Mengapa bisa terjadi? Karena keterlibatan ion-ion dalam kompartemen tubuh, terutama ion natrium dan kalium di ekstrasel dan intrasel. Bagian-bagian sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel schwann yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot, atau ke kelenjar. Akson ini merupakan penonjolan pada badan sel berbentuk panjang dan silindris. Ujung akhir akson dikenal dengan terminal akson. Yang terakhir ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan mielin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Proses kelistrikan pada sel saraf. Saat neurotransmitter atau impuls dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Na+, yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls.
Hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel, yaitu adanya ion-ion elektrolit dan perubahan konsentrasi ion, baik di intrasel maupun ekstrasel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan manfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.